Oke, teman-teman, kita berjumpa kembali. Untuk sesi kali ini kita akan membahas kaitan dengan pivot table, masih kaitan dengan pivot table, namun kita lebih ke level advance atau lebih jauh lagi dibandingkan dengan yang video sebelumnya. Video sebelumnya kan kemarin kaitan dengan pivot, namun dengan sederhana seperti itu. Langsung saja teman-teman buka di file Excel-nya, sudah saya sediakan ya ini. Nah, kalau kemarin kan videonya kita kaitan dengan ini ya, pivot table secara sederhana ya. Nah, kita gunakan di pivot table secara advance ya, seperti itu. Nah, seperti biasa kita blok dulu untuk tabelnya. Kita punya provinsi, bulan, dan lain-lain ya. Ini ada dirawat dan sembuh ya, jenis penyakitnya. Kita blok dulu seperti biasa, Ctrl A, lalu kita klik insert. Nah, setelah klik insert, teman-teman bisa pilih pivot table ya, pivot table sini diklik. Kita gunakan exiting worksheet saja ya, biar kita bisa lihat datanya di samping. Kita klik OK. Nah, seperti biasa sudah muncul tabel pivotnya atau pivot table fieldnya. Nah, teman-teman di sini pertama teman-teman kalau cek dulu semua variabelnya sudah ada belum. Oke, ketika semua sudah dirasa sudah ada, teman-teman bisa berubah tampilannya. Jadi tampilan pivot table-nya itu bisa teman-teman rubah sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Detailnya seperti apa biar teman-teman lebih mudah ya kan, lebih mudah dalam melakukan analisis nanti. Kita gunakan yang standar saja teman-teman. Oke, selanjutnya di sini juga teman-teman bisa manfaatkan di choice field to add to report ya. Di sini ada toolsnya, teman-teman bisa sort by urutannya. Nah, jadi urut. Tadi kan nggak urut tuh. Nah, kita main lagi ya. Ini kan nggak urut nih, provinsi, bulan, jenis kelamin kan nggak urut. Nah, kalau mau diurutkan teman-teman tinggal klik short A to Z ya, jadi langsung muncul urutannya seperti itu. Jadi ini salah satu yang bisa teman-teman gunakan. Oke, selanjutnya kita coba contoh, kita ingin lihat jenis penyakit ya. Jenis penyakit, lalu di row ya nih ya, di jenis penyakit, kode penyakit ya kan. Oh, kita mau ke provinsi, lalu kita ingin melihat sembuh atau juga yang dirawat seperti itu. Coba kita akan lihat ya, tampilannya seperti ini. Kalaupun teman-teman ingin merubah tampilannya kembali, contoh di sini biar lebih gampang ya, biar lebih gampang, provinsinya pindah di row saja. Ini ada bulan, bulan bisa kita masukkan di filter. Nah, filter di sini seperti kemarin ya, ini bisa dipilih apakah cuma kita ambil beberapa bulan saja atau ambil seluruhnya. Ambil seluruhnya saja untuk pivot tabel pada kali ini. Nah, pivot tabel ini teman-teman bisa, contohnya kalau ingin menampilkan grouping ya, groupingnya kan teman-teman kan biasanya hanya klik satu-satu di sini ya, tampilkan atau mau di grouping kan kliknya satu-satu. Teman-teman bisa manfaatkan menu analyze ya di sini ya. Analyze, teman-teman bisa, nah, teman-teman kalau daripada klik ini satu-satu kan lebih baik teman-teman bisa klik di analyze, nanti bisa klik di menu collapse fields ya. Jadi di sini langsung semuanya langsung tercollapse. Kalaupun mau membuka tinggal di klik yang expand field. Jadi ini gampangnya untuk kita mau melihat groupingnya suatu grup ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ingin melihat contoh, kita butuh kasus yang saat ini ada. Jadi kita ada tabel atau kolom baru di sini, nanti akan muncul kasus yang memang saat ini
kasus yang saat ini memang aktif seperti itu. Jadi kan tentu dengan rumus tentu adalah pasien yang dirawat dikurangi dengan pasien yang sembuh seperti itu kan. Jadi kita ingin melihat pasien yang saat ini ya. Bisa teman-teman ditaruh di salah satu sel yang pivot ya teman-teman bisa klik di sini ya diaktif di sel sini lalu klik pivot table analyze lalu pilih di uh, calculation ini dipilih field and item and sheet ya teman-teman lalu pilih calculate field. Nah di sini teman-teman akan ada kolom perintah ya jadi namanya apa contoh kita ini kan field 1 ya kita ganti kasus saat ini ya kasus aktif. Oh, formulanya dengan rumus ya. Rumus contoh kita tentu pasien yang dirawat ya kita masukkan insert field dikurangi dengan kasus sembuh. Selanjutnya kita oke. Di sini akan ada muncul kasus aktif baru yang ada di pivot kita ya. Yang ada di pivot kita muncul baru di sini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi tambah set ulang untuk menampilkan data, tapi di pivot ini sudah muncul seperti itu ya datanya. Oke, teman-teman kalaupun mau menampilkan ini kan sum ya. Sum itu kan jumlah ya. Jadi kalaupun teman-teman mau mengganti, teman-teman kalau mau mengganti ini kan sum semua nih. Sum atau jumlah. Teman-teman bisa ke pivot table field ya di value mungkin. Nah, ini bisa di klik ya. Contoh kita ingin kasus aktif di sini adalah ingin dilihat apakah sum, count, average, maksimum dan lain-lain. Untuk kita average ya. Ini rata-ratanya di sini. Rata-rata kasus aktif di Jakarta ini rata-rata. Kita tampilkan biar kelihatan ada ribuannya ya. Nah, ini kan average-nya, rata-ratanya. Jadi bisa teman-teman rubah. Apa di sini ya? Di sini average-nya saja juga sama. Ya kan? Jadi ini sangat mempermudah teman-teman kalau mau melihat average nilai-nilai min, maksimum, sum. Jadi nggak usah pakai tabel baru menghitung manual tuh lama sekali kalau mau analisis kalau datanya banyak kan luar biasa melelahkan ya kalau mau nulis satu-satu. Kita kembalikan dulu aja pakai sum ya. Kembalikan dulu. Oke teman-teman ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk persen ya. Persen. Oke, bisa persen diklik di sum of kasus aktif juga boleh. Lalu kita pilih show value as ya. Jadi bisa teman-teman dari ada beberapa persentase ya, ada yang dari of totalnya, dari totalnya ya. Totalnya ini sudah muncul jadi di Jakarta itu ternyata menyumbang penyakit sekitar 60,03%, sedangkan di Jogja itu 39,97%. Jadi ini yang nah kita lihat aja yang biar lebih fokus kembali ya. Ini kan cuma tampilannya cuma dua. Jakarta dan Jogja persentasenya segini. Nah kita ingin melihat persentasenya. Jadi sangat mudah, sangat membantu banget yang saya suka dari pivot table seperti ini. Atau teman-teman ini tadi kita buka ya. Nah, kalau mau seperti ini datanya terus kita ingin melihat di short ya, ingin melihat dari yang data terkecil atau data terbesar. Nah, lihat. Jadi data terkecil di dua provinsi ini adalah Jakarta yang terkecil. Sedangkan Jakarta ini besar. Lalu penyakit terkecil untuk jumlahnya yang kasus aktif ya, di Jakarta adalah penyakit menular ternyata 4%, 4 sekian persen ya. Sedangkan di Jakarta itu 3, sekian persen. Sedangkan penyakit menular atau penyakit tidak menular di Jakarta itu yang terbesar adalah 35,4
5% lah sekian. Teman-teman bisa kok mau shot dari yang besar. Ini kan dari provinsinya, tapi kalau kita lihat dari provinsinya coba ya. Kita mau lihat dari provinsinya. Jakarta dulu. Setelah di Jakarta kita ingin melihat data dari jenis penyakitnya terbesar atau terkecil. Dapat di Jakarta di atasnya. Tapi umumnya kan kita melihat dari yang terbesar ya. Sudah ada. Ini adalah kita ingin melihat suatu data. Oke, itu lalu teman-teman biasa kalau menampilkan suatu data kesehatan, data suatu penyakit, itu biasanya kita butuh banget, kita butuh suatu chart atau grafik ya. Nah, seperti yang video sebelumnya kita pernah membahas chart atau grafik ya. Kalau dulu kan kita di menu insert ya, insert grafik chart. Nah, itu kan itu manual ya, kita membuatnya dari tabel datanya, kita gunakan di pivot table saja teman-teman. Di pivot table analyze bisa pivot chart, kita boleh ambilkan contoh tampilannya ya. Kita gunakan ini ya, bar ya, atau kita gunakan bar. Tinggal double klik, nah, ini sudah muncul ya untuk grafik pivot tabelnya. Ini bisa change sumber datanya, bisa dirubah. Jadi tabel ini akan mengikuti, contoh di tabel ini kita ingin lihat di kasus-kasus bulan dari filternya ya, Juli, Februari, Januari, Februari sampai Juli. Kita kan otomatis muncul. Ada penyakit A di Jakarta. Dan jadi filternya akan tetap aktif teman-teman. Itu adalah menu tabel di pivotnya seperti itu. Yang mungkin bisa diberikan nama ya kan, untuk tabelnya. Kita lihat. Nah, hapus dulu ya untuk grafiknya. Kalau mau menampilkan grafik lagi ya teman-teman bisa di ini ya, tabelnya. Contohnya mau tabel yang seperti apa? Lain kita ingin lihat kasusnya. Biasanya kalau teman-teman pernah melihat atau mendengar kasus COVID ya, kasus COVID trennya seperti apa, nah, tinggal menggunakan pivot tabel aja, nggak usah sulit-sulit. Kita tidak menggunakan contoh untuk COVID ya. Kita ingin melihat dari Jakarta saja mungkin. Nah, seperti ini ternyata. Dari semua bulan ya. Dari Jakarta. Jadi kalau mau lihat ini yang ditampilkan apa aja ya, lihat aja di simbolnya ini seperti ada simbol itu beda ya. Ini kan semuanya kita tampilkan ya. Atau penyakitnya aja, penyakit yang tidak menular, 2 provinsi. Penyakit menular. Ini akan berasa kalau memang datanya banyak ya. Oke, kita terus dulu ya. Oke, kita tampilkan dalam bentuk jumlah mungkin ya. Nah, kita gunakan biar kelihatan jumlahnya. Oke, itu untuk penampilan tadi ya, tampilannya. Teman-teman sudah pelajarinya. Oke, selanjutnya. Oke, kalau mau menampilkan juga contoh kita iya, ini contoh kita tidak ingin tampilkan ya. Tinggal contoh teman-teman di pivot tabelnya ini yang dirawat checklist ya. Boleh tampilannya nanti akan
sebenarnya berbeda teman-teman. Mau ditampilkan hanya seluruhnya, nah ini akan muncul pivot table. Jadi sangat mudah ya sebenarnya untuk menggunakan pivot ini. Hapus dulu. Kalau teman-teman ingin menampilkan pivot table-nya dengan grafik tapi ada penamaannya atau yang lain lah, persentasenya juga, persentasenya mungkin teman-teman kalau mau merubah ya juga bisa kok. Display yang seperti apa yang mau kalian gunakan itu kan terserah dari teman-teman sendiri tujuannya untuk apa ya, itu untuk grafik ya, untuk grafik pivotnya ya. Oke, kita tampilkan kembali ya beberapa ya. Nah teman-teman ada menu yang cukup bagus ya yang ada di pivot, ada namanya slicer ya, teman-teman boleh klik di pivot table analyze, lalu ada di group filter ya, ini teman-teman bisa klik insert slicer, teman-teman klik. Nah di sini nanti akan menunjukkan tampilan yang mudah ya, tampilan mudah untuk pivot table. Contoh kita ambil 3 ya, ini ya, dirawat, jenis penyakit dan provinsi, teman-teman contoh di sini. Ini kita bikin di sini ya. Jadi di sini teman-teman contoh ingin menampilkan Jakarta aja, tinggal klik Jakarta. Jogja aja. Jakarta ingin melihat penyakitnya aja, tinggal diklik aja. Tidak perlu teman-teman mau menampilkan harus klik satu-satu, itu nggak usah. Ya kan? Ini kalau mau menampilkan dua-duanya teman-teman bisa tekan tombol shift di keyboard teman-teman lalu klik Jakarta. Dua-duanya, lalu ini juga dua-duanya. Kalau tidak ini kan diaktifkan dulu multi select-nya. Sangat lebih mudah. Jadi kalau ingin melihat contoh kasus di Jakarta ya kan, penyakit yang ini ya. Nah, Jakarta ya, penyakit menularnya cuma C ya. Kita akan lihat semuanya ya. Lihat dulu ya. Biasanya di sini kalau salah ngeklik ya, di clear saja, klik silang di sini. Jakarta penyakit yang menular dan menular saja penyakitnya ya kan. Kalau kita ingin lihat persentasenya ya, persentasenya ini sudah kita show value persentasenya. Persentase berdasarkan penyakit menular di provinsi Jakarta, ya kan? Atau Jogja aja, Jogja, atau Jakarta sama Jogja, udah muncul persentasenya. Jadi sangat membantu ya di slicer ini, ya kan? Persentasenya otomatis, ya kan? Ini 100%. Jika teman-teman di Jakarta juga, Jakarta ini juga 100%, dua provinsi. Jadi ini sangat membantu banget teman-teman dalam menganalisis suatu data. Atau teman-teman ingin ini bikin tabel dan lain-lain untuk bahan presentasi ya. Padahal kita tadi cuma punya data seperti ini ya, tabel seperti ini. Tapi kita bisa menampilkan dalam bentuk yang beraneka ragam. Mau persentase, average, ataupun mau menampilkan minimum maksimum, ya kan? Itu sudah sangat mudah ya menggunakan pivot table ya. Kita ulangi ya. Bisa hilangkan dulu di pivot table analysis, tinggal slicer apa yang mau ditampilkan, mungkin dirawat, penyakit, provinsi ya kan, dampak mungkin ya, atau kita ingin ini.
Udah muncul. Sorry, kita ulang ya. Kita ulang. Ini kan ada berapa jenis ya. Kita kan nggak perlu yang dirawat sama yang sembuh ya, karena istilahnya kita aktif ya, kasus aktif kan yang kita cari. Ini. Oke, contoh kita tidak ingin menampilkan yang ini ya, yang sembuh ataupun yang dirawat itu kan kita nggak mau tampilkan ya. Ya, set by lihat value-nya dulu. Tampilkan kedua-duanya. Kalau terlalu jauh kan tidak enak. Nah, ini sudah muncul semuanya ya. Ini senang dulu ya. Dulu biar semuanya muncul. Nah, ini kan muncul kan seluruh penyakit dari Provinsi Jakarta dan Yogyakarta, kasus aktif yang berdasarkan jenis penyakitnya, ya kan, kode penyakitnya. Jadi Jakarta yang memiliki kasus aktif itu tertinggi ya, 60%. Jogja 39,97%. Kalau kita ingin di Jakarta, ingin menampilkan yang penyakitnya tertentu aja. Jadi kalau mau klik semuanya bisa menggunakan keyboard shift tahan dan klik semuanya. Tapi kalau mau klik beberapa yang tertentu ya kan, sama C sama F, nah, tekan kontrol di keyboard teman-teman ya, kontrol sama A, sudah muncul. Presentasinya juga akan muncul otomatis. Nah, di sini akan sangat membantu teman-teman dalam melakukan analisis tentunya. Dan atau di sini juga ingin kita lihat ini aja yang sederhana ya. Kalau kita ingin melihat menggunakan angkanya. Lah. Oke, nah. Ini akan otomatis juga tabelnya. Kan? Kalau kita ingin tabelnya biar agak kelihatan warnanya beda, Pak. Nah, bisa aja. Colornya juga bisa. Jadi contoh kita ingin menampilkan yang warna-warna tertentu ya kan. Udah kita bikin aja warnanya. Jadi bikin sendiri ya teman-teman, nanti bisa diedit aja sendiri warnanya. Kita nggak mau yang itu warna kuning, ya sudah. Bisa aja nanti warnanya kita ganti ya. Dan yang lainnya gitu, nanti teman-teman boleh diedit sendiri ya. Ya teman-teman silahkan diedit sendiri, nggak apa-apa. Kalau kita ingin menampilkan E sama F ya, yang ada dua warna tadi ya. Nah, ini kalau mau ditampilkan semuanya E sama F, persentasenya seperti ini ya. Persentasenya dalam bentuk grafik. Di Jakarta ya, di Jakarta penyakit tidak menular itu ada 24,01, sedangkan di Jakarta itu ada 9,69%, sama seperti di tabelnya. Tapi ini dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik.
Ini karena penyakit E sama F ini kan penyakit yang tidak menular ya. Jadi teman-teman nggak bisa pasti nggak bisa kan. Penyakit yang tidak menular tadi E sama F ya. Atau mau ditampilkan di provinsi Jakarta aja atau Jakarta aja. Jadi ini sangat membantu banget bagi teman-teman, ini sangat membantu banget dalam melakukan analisis nantinya. Oke ya, itu teman-teman kita juga bisa melihat biasanya kalau kita punya data kasus kesehatan mungkin penyakit ini ya, penyakit menular tidak menular. Kalau ada di 33 provinsi itu kan banyak banget, dan kalau mau melihat bulan juga banyak banget. Dan kalaupun kita mau drag tiap variabel itu ke field ya di pivot tabelnya, tentu dia akan langsung updating ya. Dia tentu langsung updating seperti di sini. Kita masukkan langsung updating di sini. Dan biasanya ini akan sangat apa istilahnya? Membuat laptop menjadi sulit sekali bekerja lebih cepat karena dia akan loading terus. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi atau menyiasati supaya laptop kita tidak loading kalau speknya tidak terlalu mumpuni? Nah, itu teman-teman klik di defer layout update ini, tinggal di checklist ya. Jadi ketika kita update di sini dia tidak langsung update. Ya kan tidak langsung update ya kan, dirawat di sini. Tidak langsung update di sini. Nah, bagaimana munculkannya? Tinggal teman-teman klik update di sini. Dia nanti akan muncul. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman ketika memang data yang dimiliki itu banyak banget, luar biasa banyak banget. Nah, biasanya teman-teman yang bagian administrasi itu membutuhkan teknik seperti ini. Dan update kembali ketika kita sudah tarik semua kan tidak nggak otomatis tuh, di sini kan masih muncul ya, muncul ya, update aja. Lebih jelas ya. Kalau ini udah nggak dibutuhkan lagi, teman-teman bisa langsung hapus juga nggak apa-apa. Nah, itu ya, biar nggak membuat laptop menjadi berat. Oke, mungkin itu dulu ya video kita pada pivot table pada kali ini, yang saya rasa cukup banyak ya untuk di pivot table advance ini. Teman-teman bisa pelajari secara pelan-pelan untuk videonya. Terima kasih.